Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bikin video menenangkan tentang latihan soal kemarin. Cuma udah siang nih, jadi agak berisik di luar karena rumah saya pinggir jalan. Kamar saya juga pinggir jalan, jadi mungkin agak berisik. Jadi gini, kemarin saya pikir tuh yang bakalan banyak salah tuh nomor 1, ternyata nomor 2 yang tentang rambatan. Tentang rambatan ya. Yang ini nih, banyak yang salah. Nggak ada yang benar malah sepertinya ya. Jadi pertama-tama untuk soal seperti ini tuh kalian perhatikan dulu, ini R5-nya ini diabaikan atau tidak. Kok diabaikan semua yang ngisi, padahal tidak seharusnya. Jadi gini, pertama kalian kalikan dulu ya, hasil kali rambatan R1 kali R3 dengan R2 kali R4 itu apakah rambatannya sama keduanya hasilnya. Nah, jadi R1 ini kan 10, R3 ini 10, R2 15, dan R4-nya 15. Dikalikan, R1 R3 100, R2 R4 ini 225. Dan ternyata R1 kali R3 tidak sama dengan R2 kali R4. Sehingga R5 tidak boleh diabaikan, anak muda. Tidak boleh. Jadi kalian cari nih daya hantar. Daya hantarnya itu melalui arus R5. Jika gambarnya dirubah, maka seperti ini. Nah, R5 ini adanya kan di sini di tengah. Maka kita cari arus yang melalui R5. Berarti ada di R5, R2, dan R3. Nah, R5 ini kalau dijabarkan lagi akan seperti ini nih. Dia RA, RB, dan RC. Rumusnya seperti apa? Nah, RA rumusnya adalah R1 kali R4 per R1, R4, R5. Pokoknya pernya itu pasti sama, R1, R4, R5. Karena R5-nya tidak boleh diabaikan, anak muda. Nah, RB-nya R1 kali R5, sedangkan RC-nya R4 kali R5. Ketemu nih RA, RB, RC. Nah, kita cari rangkaian serinya. Rangkaian serinya itu kan di sini lihat ada RB dan R2. RB ini R2 karena ini sejajar dia ya. Nah, sedangkan seri yang kedua ada RC dan R3. Untuk yang paralelnya itu RA ditambah ini tadi apa ya, 50/3. Oh, salah. Maaf. R paralelnya itu ya si seri tadi, seri atas dan seri bawah. Oke. Seri atas sama seri bawah. Nih, ini seri atas nih RBR2, seri bawahnya RCR3. Nah, itu rangkaian paralelnya. Paham? Nah, oke, kita pelan-pelan. Jadi RA-nya rumusnya ini, RB rumusnya ini, RC rumusnya ini. Oke, pertama rangkaian ini kalau misalkan dijabarkan nih, hasilnya sama kayak gini. Kita tarik aja garis lurus, ini digeser ke sini, pokoknya digeserin ke sini, agak mepetin lagi. Nah, nanti hasilnya bakalan kayak gini. Persegi bujur sangkar atau ketupat nih. Nah, ini kalau R5-nya tidak diabaikan, berarti dicari rangkaian rangkaian arus yang melalui R5 itu arus mana aja. Yang itu terdiri dari R2, R3, dan R5 itu sendiri. Nah, R5 lagi kalau misalkan dijabarkan, nah hasilnya seperti ini, RA, RB, dan RC. Ya, rumus RA, RB, RC. Ini hasilnya segini 10/3, 40/9, 20/3. Nah, ini saya masukin di sini. Nah, pertama R seri. Kita cari R seri yang atas nih, yang RB sama R2. RB-nya itu 40/9 ditambah 15. Hasilnya 175/9. Nah, rangkaian seri yang bawah, RC dan R3, RC tambah R3, 20/3 tambah 10 sama dengan 50/3. Nah, rangkaian paralelnya, R seri 1 dan R seri 2 nih, R seri bawah. Paralel kan rumusnya 1/R ya, berarti 1/75/9. Tadi ada 9 kan. Nah,
ditambah seri yang satu lagi yang 50/3, 1/50/3. Ini 9/75 dari mana? Ini kan 1/175/9. Nah, kalau pecahan itu berarti dia kan 1/1/175 kali 9. 175-nya kali satu yang di bawah, yang sebenarnya kali yang di atas. Jadi 9/175. Alias dibalik aja kalau hasilnya begini. 9 taruh atas. Nah, tuh. 3/50. Hasilnya 39/350 bagi kalkulator ya. Hasilnya 0,11. Nah, kita cari R totalnya nih. R totalnya rumusnya apa? RA ditambah R paralel yang tadi. 10/3 ditambah 0,11 sama dengan 3,44. Nah, lalu kita cari nih daya hantarnya atau I-nya. Berapa? I sama dengan V per R total. V itu apa? V itu kan arus yang mengalir. Arus yang mengalir itu 20. Jadi 20/3,44. 20 ada di soal nih kalau ada yang nanya. Ada di soal ya. Baca lagi soalnya. Hasilnya 5,81 ampere. Ingat itu ampere. Ini pada jawab kilovolt dari mana anak-anak? Oke. Itu ya nomor 2. Nah, untuk nomor 1. Untuk nomor 1 yang A. Untuk nomor 1 yang A. Diketahui kan 250 mili AgNO3 nih. BaCl nggak tahu milinya berapa. Nah, kita cari dulu nih mol dari si AgNO3. Mol AgNO3 ternyata 1 milimol. Rumus mol kayak gimana? Rumus mol itu volume kali konsentrasi. Jadi 1 milimol karena volumenya mililiter. Oke, kita gambarkan persamaan reaksinya. Di sini ada AgNO3 ditambah BaCl2. Hasilnya AgCl dan BaNO3 kita setarakan lagi hasil reaksinya. Jadi 2 AgNO3 ditambah BaCl2 menjadi 2 AgCl dan BaNO3 2. Lalu yang mana Pak yang dicari daya hantarnya? Yang dicari daya hantarnya ialah yang bukan padatan. Kenapa bukan padatan? Karena padatan itu adalah hasil reaksi yang habis. Berarti kalau habis kan tidak bisa dicari kan? Taunya dari mana Pak habis nih? Berarti harusnya kalian ngerjain yang gambar grafik dulu. Nih, AgNO3 kan di sini ada Ag plus sama BaCl2, di sini ada Ba2 plus. Seperti yang saya bilang kemarin, kalau misalkan kalian mau gambar grafik itu yang bereaksi itu yang mana? Yang ion plus kan? Nah, ion plusnya di sini ada Ag plus dan Ba2 plus di produk bukan apa sih namanya? Di reaktannya ada Ag plus dan Ba2 plusnya. Si Ag plusnya ini punya 2 karena koefisiennya 2. Jadi daya hantarnya kan Ag plus itu 61,9 dikali 2 sama dengan 123,8. Sedangkan si Ba2 plus 127,2 dan koefisiennya 1. Nah, di sini gedean mana? Gedean Ag plus kan? Gedean Ba2 plus kan? Nah, berarti si Ag plus ini habis. Tidak bersisa. Nah, ini berarti di sini dia tidak punya daya hantar karena sudah habis bereaksi dengan BaCl. Berarti yang dicari adalah BaNO3 2. Itu murid-murid Bapak. Nah, udah ketemu nih kan yang dicari BaNO3. Yang dicari adalah BaNO3 nih. Nah, tadi mol si AgNO3 itu kan 1 milimol. Dari mana ini nih? Si AgNO3 ini konsentrasinya milimol. Nah, kita mencari konsentrasi molnya. Kita mencari mol yang lain menggunakan apa? Menggunakan perbandingan koefisien. Kalau misalkan si AgNO3 ini molnya 1 milimol, koefisiennya 2, berarti yang koefisiennya 1 berapa? Setengahnya kan, berarti 0,5 si BaCl2. Dan AgCl 1 milimol. Salah ini 0,5 ya. Bapak salah tulis. Dan si Ba2 ini 0,5 karena setengahnya ya. 1 berarti kan setengahnya 2. Nah, lalu kan dicari itu kalau titrasi konduktometri keadaan ekivalen. Keadaan ekivalen kan berarti volumenya bertambah. Yang tadinya 250, kita cari nih volume BaNO3 dalam keadaan ekivalen berapa. Oke, kita cari volumenya. Volume yang bertambah itu berapa? N molar. Volume kan molar per konsentrasi.
N-nya berapa pas ekivalen nih? Ternyata 0,5 milimol. Konsentrasi awalnya menggunakan konsentrasi apa, Pak? Konsentrasi si BaCl2. Kenapa? Karena ionnya sama-sama Ba. Ba2+. Nah, jadi ini konsentrasi si Ba. Nih, sama kan? Ini salah nih, lambangnya harusnya M, bukan milimol. Maaf ya. Nah, terus hasilnya berapa ya? Hasilnya 5 mili. Nah, kita cari volume totalnya. Volume total itu volume awal ditambah volume si ekivalen, ketika ekivalen. Nah, ternyata volume pas ekivalen si BaNO3 ini 255. Dari mana? Dari 250 tambah 5. 250 ini volume awalnya. Nah, ternyata volume totalnya segini. Kita cari deh konsentrasi ketika di ekivalen. Konsentrasi ketika di ekivalen adalah mol pas ekivalen dan volume pas ekivalen. Ternyata konsentrasinya segini, 0,02. Nah, kita tinggal masukin pakai rumus yang ini karena udah ada semua nih si daya hantar ion-ionnya, konsentrasi, konstanta konduktometer 1000 dan si ini 0,1 panjang rambatan ya, panjang rambatan apa sih saya lupa namanya, panjang rambatan kan ya, pokoknya yang K kecil ada di soal apa namanya, oh konstanta selnya 0,1. Nah ini tinggal masukin nih, ini 127 itu daya hantar ion si Ba plus Ba2 plus ditambah 76,2 ini si NO3. Kan yang dicari itu kan BaNO3 ya. Berarti Ba2 plus ditambah NO3 2 kali. Kan di sini tadi 2 kali nih. NO3-nya 2 kali. Berarti 76,2 76 kali 2 0,02. Salah maaf. Ini mah yang ini. Jadi 76,2 ditambah 27 hasilnya 279 dikali konsentrasinya. Konsentrasi BaNO3. Terus 1000 dikali 0,1 100. Hasilnya di sini 0,55 per 1000. Oh, per 1000 sih, per 100 ini harusnya ya. Karena udah di ini kan hasilnya 100. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya 0,005 S. S itu apa sih? S itu satuan konduktometrik. Nah, ini disederhanakan lagi jadi 5 kali 10⁻³